Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Naufal Azazi Zilekrom dengan NIM 2308010 dari kelas PSTI 3B. Kepada yang terhormat Pak Beni Ari Hidayatullah sebagai dosen pengampu mata pelajaran pemrograman internet. Di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan web yang saya telah buat. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke halaman webnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam website yang saya telah buat. Yang pertama di sini ada tampilan homepage atau halaman utama, yang dimana di halaman utama ini terdapat navigasi bar yang dimana di navigasi bar itu terdapat yang pertama logo homepage, yang kedua ada untuk link melihat weather app atau melihat cuaca, yang selanjutnya ada age calculation yaitu mengkalkulasikan umur, jadi kita tahu nih umur kita berapa, ada stopwatch untuk menghitung waktu, ada kalkulator untuk menghitung, yaitu di sini adalah simple kalkulator yang tidak terlalu rumit, yang terakhir ada quiz app atau simple quiz yang saya telah buat. Oke, dan di sini ada sedikit sentuhan biar tidak terlalu polos, dan di sini latar belakang saya memakai gradasi warna biru gitu. Karena di sini gradasi warna biru ini akan selalu dipakai karena saya memakai tema biru itu sendiri. Oke, kita sudah masuk ke dalam page weather app yang dimana di sini kita bisa melihat cuaca gitu. Oke, kita contohkan dahulu. Di sini saya memakai Bandung atau kota Bandung, kota saya sendiri. Di sini langsung keluar gitu. Nama kotanya ada kota Bandung, terus ada temperaturnya, ada deskripsinya, dan humidity atau kelembapannya. Terus ada pertanyaan kan, kalau kota-kota yang lain bisa nggak sih? Bisa, tentu bisa. Misalnya kita memakai kota di luar negeri, London, maka di sini akan keluar juga yang dimana sama keluarnya ada temperatur, deskripsi, sama humidity atau kelembapan. Kenapa sih bisa seperti itu? Tetapi ketika kita pakai bukan kota yang emang ada di dunia, maka akan keluar GT.phone please try again, atau nama kota ini tidak ada dan tolong ketik kembali gitu. Kenapa sih bisa seperti ini? Karena saya memakai JavaScript, yang dimana JavaScript ini ditambahkan atau mengambil referensi dari sini Open Weather Map, yang dimana kita juga bisa menyamakan itu yang ada di Open Weather Map, karena di sini akan sama persis gitu cuaca yang saya buat, weather app yang saya buat. Dan di sini misalnya nih, di sini ada Jakarta 35 derajat, maka di sini pun akan sama gitu. Jakarta. Nah, tuh, tidak berbeda jauh, di sini 35, di sini 34,99 gitu. Mengapa? Karena saya di JavaScript itu mengambil API atau API itu di sini APK-nya. Gimana sih dapetinnya? Kita harus sign atau daftar dulu. Nah, di sini ada nanti bisa diklik ada APK, dan di situ kita bisa mengambil gitu APK kita sendiri, dan akan jauh lebih dinamis untuk weather app itu sendiri. Oke, selanjutnya ada age calculation, yaitu menghitung umur gitu. Nah, di sini ada sedikit sentuhan, yaitu manggal betkan tanggal lahirna, pakai bahasa Sunda Inggris ya. Di sini ada hari kita 12, misalnya tanggal
lahir saya sendiri. Nah, di sini akan keluar sama sekarang umur Anda 18 tahun. Nah, terus bagaimana sih ketika tanggal lahir atau yang ininya tidak sampai tahunnya, cuman tanggal dan bulannya atau tanggalnya saja, maka yang keluar akan, nah ini dia yang akan keluar. Mengapa bisa begini? Karena saya setting sendiri gitu ya. Oke, mungkin lanjut ke stopwatch. Nah, di sini saya membuat stopwatch sederhana gitu, yang dimana ada judul stopwatch sini, terus ada detik, menit, dan jam gitu. Di sini ada untuk mulai, di sini ada untuk menghentikannya, di sini untuk reset, dan ini lap. Untuk lap untuk apa sih? Untuk menghitung yang lap yang kita mau. Misalnya ketika kita lari, ini lap 1 berapa sih. Nah, dan lapnya itu akan muncul di bawahnya. Semakin banyak lap kita pencet, maka lapnya akan semakin banyak dan makin ke bawah gitu. Dan ini agak dinamis karena kita scroll ke bawah ke atas. Ketika ada 100 lap, maka sini juga akan bisa ke bawah gitu, tidak diam di tempat. Oke, di sini bisa menentukan, dan ketika mereset maka lap semua pun akan terreset kembali. Selanjutnya kita masuk ke kalkulator atau simple kalkulator yang saya sudah buat. Di sini operasi bilangannya baru ada 4, yaitu pertambahan, pengurangan, keluar kalian, dan pembagian gitu. Yang dimana ini juga bisa ditambahkan atau diimprove kembali untuk menambahkan yang lain seperti akar atau desimal yang lainnya gitu. Oke, kita coba atau demonstrasikan kalkulator yang saya sudah buat. Misalnya di sini saya ada 66 tambah 3 sama dengan 9. Nah, terus ketika pembagian misalnya 70 dibagi 2 gitu. Nah, ini akan seperti ini terus, dan ketika terus di sini ada tanda titik, atau di sini tuh tanda titik itu sebagai tanda koma ya. Yang dimana misalnya 2,5 dikali 2, maka akan hasilnya seperti ini. Seperti kalkulator pada biasanya, tetapi di sini lebih simpel karena yang saya buat memang mengarah ke sini. Oke, kita lanjut ke terakhir, yaitu terdapat quiz app. Nah, quiz app ini saya sengaja untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang mudah, karena diinstruksikannya dari dosen pun seperti itu, tidak harus yang sulit-sulit, yang mudah-mudah pun tak apa-apa. Nah, di sini ketika HTML mana yang digunakan untuk membuat link ke halaman web lain. Nah, di sini ada link, edit. Nah, ini next, dan ketika kan tadi pertanyaannya benar akan berwarna hijau, dan ketika salah nah akan berwarna merah, dan yang benarnya akan ditandai itu berwarna hijau itu. Di lainnya juga sama seperti ini. Nah, ketika di sini saya membuat 5 pertanyaan, nah, dan akan outputnya seperti ini. Hasilnya 3 benar, 5 soal. Jadi hasil yang benar yang tadi saya jawab yaitu 3 dari 5 soal. Dan sekian yang saya bisa jelaskan atau presentasikan dari website yang saya telah buat. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.